Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Tupai, channel Om Tupai. Kali ini saya akan kita akan melihat ya tikungan yang melegenda di Balikpapan. Karena itu kejadiannya sudah lama dan terus berulang dulu ya. Sering terjadi kejadian kecelakaan di situ, maka menjadi legenda, namanya tikungan tajam Sapulete. Kenapa Sapulete? Karena awal kejadian yang menyeramkan itu, kecelakaan itu, korbannya bernama Sapulete. Sapulete itu teman-teman apa namanya? Saya tidak tahu dari orang luar negeri apa orang Indonesia, tapi bekerja di salah satu perusahaan tersebut ya. Dia berperawakan tinggi, hitam, berambut keriting, dan bernama Sapulete. Ya, pada waktu itu tikungan yang berbentuk L itu tikungan sangat tajam teman-teman ya. Tapi sekarang sudah dirubah jadi tikungan itu tidak terlalu tajam dan sudah banyak dipenuhi rambu-rambu untuk mengingatkan pengendara agar berhati-hati tidak terjadi terulang seperti tikungan Sapulete. Oke teman-teman, jadi salah satu pekerja yang bernama Sapulete ini, dia sedang mengadakan acara di Banua Patra ya, bersama kawan-kawannya. Dia menurut informasi dari internet ya, portal.com nggak salah ya, dia sedang mabuk berat. Nah, si Sapulete ini sedang mabuk berat dan ingin melanjutkan perjalanan pulang. Pada kejadian itu jam 1 malam ya teman-teman, jatuhnya di atas jam 12 lewat lah. Dia pengen pulang dan teman-temannya itu sudah mengingatkan Sapulete apakah sanggup pulang, karena jika tidak sanggup teman-temannya akan mengantarkan Sapulete pulang. Tetapi Sapulete ini menganggap dirinya kuat dan dia sanggup untuk pulang. Nah, kejadian pada jam 12 malam atau jam 1 malam itu, jam 12 lewat lah, jam 1 malam, Sapulete mengendarai motornya sangat laju teman-teman, dan dia sedang mabuk. Nah, di tikungan yang tajam itu Sapulete tidak melihat kalau itu adalah sebuah pagar dan sebuah tikungan. Sapulete akhirnya terlempar dari motornya, menabrak pagar dan badannya tertusuk di tiang pagar itu teman-teman. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Innalillahi. Teman-teman, itulah awal mula terjadinya kecelakaan di Sapulete, dan tikungan itu dinamakan tikungan Sapulete. Bukan hanya itu ya teman-teman, kecelakaan itu sering terjadi. Tidak hanya Sapulete, tapi setelah Sapulete itu banyak sekali kejadian kecelakaan di situ karena tikungan sangat tajam dan gelap ya. Tapi sekarang sudah penerangan sangat terang, banyak rambu-rambu, jadi tikungan juga sudah dirubah, tidak terlalu berbentuk L ya. Jadi alhamdulillah sekarang tidak ada kejadian kecelakaan lagi di situ, dan mudah-mudahan tidak ada terjadi. Ya teman-teman, kejadian mistis itu saya pernah lewat situ ya, jam malam hari tapi tidak terlalu malam. Radio Pak tip saya ini tiba-tiba volumenya naik sendiri. Saya tidak memutar, kan masih manual ya, tapi volume itu nyaring sendiri. Nah, dari kejadian itu saya menyadari, mengakui lah kalau memang daerah sini memang mistis. Dan juga saya pernah jalan-jalan di atas jam 12 malam saya pulang kerja ya. Saya sedang dengan saudara saya
wah tidak menggubris nenek itu, karena jam 12 malam lalu tuh ngapain dia di sini jalan ini teman-teman. Ya itu pengalaman saya menyeramkan di daerah sini ya, di Jalan Minyak ini. Dan juga saya membaca di situs portal.com ya, itu menurut warga sekitar yang kejadian sapu lite itu, setiap jam 1 malam atau jam 1 lewat lah, tengah malam, di tikungan sapu lite itu, jika teman-teman melihat bayangan hitam besar di situ ya, itu warga sini menganggapnya itu adalah sapu lite. Dia masih menghantui di daerah situ. Dan teman-teman, menurut warga sekitar, jika mendengar suara gemeretak gigi ya, kerok gitu kali ya suaranya ya, itu tanda-tanda berarti sapu lite berada di dekat kita. Ya teman-teman, itu nggak tahu benar apa tidak, tapi menurut situs portal.com yang saya baca, menurut warga sekitar, itu tanda-tanda sapu lite sedang berada di lokasi atau berada di dekat kita. Oke teman-teman, kita akan melihat tikungan sapu lite itu sebelah mana sih. Sengaja saya ambil terang-terang ini biar lebih jelas ya, teman-teman tepat mengetahui lokasi sapu lite. Alasan aja, bukan saya takut deh. Oke teman-teman, pantengin terus ya channel Om Tupai, karena saya akan berbagi informasi. Komen dong di kolom saya teman-teman, mana mau yang di review, tempat mana yang mau di review, ada hal-hal baru yang mana di review, tolong komen di kolom komentar channel YouTube saya teman-teman. Ya teman-teman, kita mendekati TKP tempat tikungan sapu lite itu, yang dimana sapu lite badannya tembus di tiang itu ya, berdiri di tiang itu teman-teman. Tapi kisah ini menjadi melegenda karena pertama kalinya, tapi saya tidak tahu tepat tahunnya tahun berapa. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita terhindar dari kecelakaan. Oke, teman-teman, mungkin itu kejadian sudah tahun berapa, tahun silam ya, mungkin saya belum lahir di kejadian Bapak sapu lite itu kali. Saya panggil bapak kali ya, karena dia hidup lebih lama dari saya. Oke, ini setelah lagi kita mendekati tikungan sapu lite. Ya teman-teman, ini saya ambil video ini di sore hari ya. Tadi nampak habis hujan lebat, jadi jalannya agak licin. Oke teman-teman, tikungan sapu lite akan segera sampai. Ini dulunya pintu. Ya teman-teman, ada proyek RDP ini, maka tidak digunakan lagi untuk proyek ya. Untuk kerja tuh lewat sini dulu ya teman-teman. Ini tikungan sapu lite ini teman-teman, ini ada tanda rambu-rambunya ya. Nah, biar berhati-hati ya teman-teman. Itulah ini tikungan sapu lite ini di sini teman-teman ya. Pak sapu lite tertusuk badannya di tiang-tiang ini, tapi sekarang ini sudah dirubah, sudah tidak berbentuk L tajam lagi. Oke teman-teman, sekian dulu ya informasi dari saya tentang tikungan sapu lite. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Ini adalah cerita legenda dengan tikungan sapu lite. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.